Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berjudul Upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah setelah hijrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah karena adalah adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di sebuah Madinah, yaitu melakukan 4 hal. Yang pertama, memperbaiki dari segi agama, perekonomian, sosial, dan pertahanan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina sebuah agama. Yang pertama, Rasulullah melakukan yaitu pembangunan sebuah masjid. Yang kedua, yaitu mengajarkan sebuah ilmu. Masjid kita kenal sebagai satu adalah sarana pendidikan, dua sebagai tempat ibadah, yang ketiga adalah sebagai tempat bermusyawarah. Sedangkan di dalam masjid ini kita dapat melakukan hal-hal yang segi positif. Di dalam masjid inilah Rasulullah yang kedua yaitu melakukan sebuah atau mengajarkan sebuah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah tidak hanya segi dari bidang agama, namun juga ilmu dari perdagangan, sosial, politik, dan juga bagaimana cara kita mengajarkan atau memberikan sebuah manfaat pada orang lain, contohnya adalah dengan ilmu kedokteran. Untuk memahami lebih jelas akan saya tampilkan sebuah video yang diambil dari sebuah YouTube. Demikian. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari. Meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari, disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari, para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat bernama Harrah, di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang rebana disertai syair Tala'al badru alaina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru yaitu Madinatul Munawwarah yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 September 622 Masehi. Inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib atau yang dikenal dengan kota Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai setelah peristiwa yaitu yang disebut dengan Amul Husni. Beberapa penyebab peristiwa Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah sepeninggal dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, karena penduduk Madinah mengharapkan dan merindukan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di kota Madinah. Dimulailah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
haus, lapar, tetap bertahan. Pada awal hijrah diikuti oleh 75 orang secara bersembunyi dan bergantian di sebuah bukit. Padahal di situ biasanya Rasulullah melakukan perjalanan 10 hari, namun dapat ditempuh selama 14 hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di sebuah gua yang disebut dengan Gua Sur. Para sahabat kemudian mendampingi Rasulullah dan menunggu Rasulullah. Di dalam Gua Sur ini, Nabi Muhammad SAW berkhalwat. Mereka mengharapkan dan merindukan agar Rasulullah lebih tenang, damai, dan dapat melupakan kesedihan. Penduduk Madinah sangat mengharapkan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, aku rindu padamu ya Rasul. Wahai Rasulullah, segeralah engkau datang dan berhijrah. Segeralah engkau mendatangi kami, memberikan penyejuk kepada kami. Pada waktu itu, penduduk Madinah berada di Bukit Hara untuk menunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukit itu dikenal sebagai tempat di mana dapat melihat rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tiba nanti di kota Madinah. Saat melihat, para penduduk Madinah segera membawa peralatan seadanya berupa genderang dan alat-alat yang bisa berbunyi sambil membunyikan Tola al-badru alaina dan seterusnya. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah melakukan upaya pembinaan di penduduk Madinah. Yang pertama adalah melalui agama, sosial, perekonomian, dan pertahanan. Dalam bidang agama, Rasulullah melakukan dua hal. Yang pertama yaitu membangun masjid. Di dalam masjid ini dapat kita gunakan untuk bermusyawarah, menuntut ilmu, dan juga untuk beribadah. Walaupun di dalam masjid ini kita dapat menuntut ilmu, tapi Rasulullah tidak hanya sekedar berinovasi di dalam masjid saja, juga melakukan di beberapa tempat. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari pendidikan, perekonomian, perdagangan, perbankan, memperbaiki beberapa tatanan ketatanegaraan. Penduduk Madinah yang dulunya dikenal sebagai penduduk yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah datangnya baginda Rasulullah, terkenal dengan perekonomian yang sangat makmur, hidupnya lebih damai, perekonomiannya menjadi lebih maju, kemudian tatanan ketatanegaraannya juga lebih baik. Selang beberapa bulan, Rasulullah mengganti kota Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota baru yang bersinar. Demikian tadi beberapa penjelasan tentang pembinaan Rasulullah dan perjalanan Rasulullah ke kota Madinah. Dan dapat disimpulkan dari kisah tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai penduduk Madinah. Penduduk Madinah berani menjamin keamanan dan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Madinahlah Islam berkembang pesat dan semakin kuat, atau bisa dikatakan pada zaman kejayaan Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi membawa kebaikan pada kita semua dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah
tidak hanya membina masyarakat Madinah dalam segi agama, namun juga membina masyarakat dalam bidang sosial, politik, pertahanan, dan pertanian. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.